adab di hadapan Rasul, betul? Tidak ada akhlak di hadapan Rasulullah, betul? Betul. Makanya saudara, ada seorang pemuda diriwayatkan di dalam syarah Ibnu Battal terhadap kitab Sahihul Bukhari, diriwayatkan kalau pemuda ini di zaman Imam Malik radhiyallahu taala anhu di Madinah, dia umurnya nggak banyak, dia belum punya karya, dia tidak punya pondok pesantren, akan tetapi saat dia meninggal, seluruh ulama Madinah ikut menyolatinya, seluruh ulama Madinah ikut takziah mendatangi jenazahnya, sampai-sampai Imam Malik terkaget-kaget dan terbingung-bingung, ini orang siapa? Kok bisa anugerah begitu besar? Kok bisa dia dimuliakan segitu hebatnya? Kenapa? Apa gerangan yang diperbuat oleh sang pemuda? Padahal dia baru belajar nggak lama, menuntut ilmunya nggak lama, dia nggak punya karya, dia nggak punya murid, dia nggak punya pondok pesantren, tetapi begitu besar dia mendapatkan perhatian dari para alim ulama. Saudara, satu ulama datang bercerita, ya Imam Malik, kali ini kenapa bisa hadir? Kami dapat mimpi. Ini para ulama dikasih mimpi. Emang apa mimpinya? Sang pemuda yang didatangi, yang ikut dikuburkan, yang ditakziahi di dalam daripada saat meninggalnya, saudara, turun sang pemuda dari langit mengendarai kudanya, saudara. Dia menggunakan imamah yang gagah. Sang ulama bertanya, alangkah istimewanya engkau wahai pemuda, begitu anugerah besar kau terima, apa gerangan yang kau perbuat? Belum sampai dijawab, terdengar suara dari langit yang katakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pemuda tersebut, kepada malaikat untuk membawa pemuda tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibawa oleh malaikat ke surga yang paling rendah. Allah perintahkan angkat dia kepada surga yang lebih tinggi. Diangkat ke surga yang lebih tinggi. Allah perintahkan lagi, sampai-sampai kata sang pemuda, surgaku dengan surganya Rasulullah hanya tinggal 2 tingkatan saja, saudara. Cuma beda 2 tingkat. Surgaku, di atasnya surganya para sahabat dan sahabat-sahabatnya para nabi. Di atasnya surganya Nabi Muhammad SAW dengan para anbiya. Kemudian nggak sampai di situ. Kemudian Allah memerintahkan kepada pemuda tersebut untuk kau ajak seluruh sanak familimu, ajak orang tuamu, ajak ayahmu, ajak ibumu, ajak anakmu, ajak seluruh keluarga yang ada untuk kau masukkan ke dalam surga. Tidak hanya kau sendiri untuk masuk ke dalam surga tersebut, saudara. Luar biasa. Saya mau tanya, kalau mendapatkan surga yang surganya cuma beda 2 surga dengan surganya Rasulullah, kira-kira derajatnya tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Bahkan dia bisa memberikan syafaat, saudara. Sampai-sampai di ulama bertanya, apa gerangan wasilah yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Dia katakan apa, saudara? Saya ini bukan ulama, saya hanya memuliakan majelis taklim di mana saya berada. Di mana ada majelis ilmu, di situ saya datangi. Di mana majelis tersebut datang, saya mendengarkan ilmu. Tidaklah saya menjalankan, mempelajari ilmu kedua sebelum saya menerapkan ilmu yang pertama. Saya tidak akan mempelajari hadis kedua sebelum saya amalkan hadis yang pertama. Dengan 2 hal tersebut, memuliakan majelis ilmu dan dengan mengamalkan ilmu yang aku pelajari, itulah yang menyebabkan aku mendapatkan anugerah yang tinggi. Alhamdulillah. Kata Imam Malik, setelah peristiwa ini Madinah sepi, sudah. Pasar-pasarnya sepi, jalan-jalannya sepi. Kenapa? Gak kaum bapak, gak kaum ibunya, gak pemuda, gak pemudinya. Mereka semua berbondong-bondong memenuhi majelis-majelis ilmu untuk duduk untuk mendapatkan anugerah tersebut. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, derajat yang diberikan untuk penuntut ilmu tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Pahala yang disiapkan Allah bagi penuntut ilmu kira-kira banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Siap jadi penuntut ilmu? Siap menghormati majelis ilmu? Takbir! Takbir! Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
alaihi wa ala alihi. Sehingga jangan anggap remeh majelis macam ini, saudara. Jangan rendahkan majelis macam ini. Kalau kita nggak bisa memuliakannya, lebih baik tidur di rumah, saudara. Kalau sampai kita datang kemari masih main handphone, datang kemari masih melakukan perbuatan-perbuatan yang justru tidak menambah faidah kita di dalam keilmuan kita. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, tadi saya ingatkan amalan pertama yang harus diisi dalam bulan Sya'ban itu berpuasa. Yang kedua itu melakukan banyak membaca sholawat. Emang kenapa sih kok mesti banyak sholawat, saudara? Ada kisah menarik dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Attas yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ada seorang yang orang ini kerjaannya maksiat, kerjaannya banyak meninggalkan ketaatan, bahkan dia juga menjadi kacung penguasa yang zalim, saudara. Akan tetapi ada seorang ulama bermimpi melihat orang yang bejat tersebut, yang jauh dari Allah tersebut. Ternyata dalam mimpinya dia dipegang tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anugerah besar, saudara. Tangan kita yang hina dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ulama kaget, kok bisa ini orang bejat, ini orang banyak maksiat, ini orang ninggalin taat, kok bisa tangannya dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya sang ulama bertanya, ya Rasulullah, ini orang bejat, ini orang nggak pernah buat taat, kerjaannya hanya bermaksiat, apa gerangan kok bisa kok menggenggam tangannya? Apa jawab Nabi, saudara? Ya, saya tahu dia ini banyak maksiat, saya tahu dia tidak banyak melakukan taat, tapi ini orang akan saya bawa, saya akan tarik, saya akan menghadap kepada Allah untuk meminta syafaat untuk dirinya. Makin kaget ulama, saudara, makin bingung. Akhirnya sang ulama bertanya, bi ayyi wasilatin ya Rasulullah? Wasilah apa kok bisa luar biasa ini orang? Digenggam tangannya, dijamin dibawa ke hadapan Allah untuk dimintakan syafaat untuk mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya apa jawab Nabi, saudara? Dalam mimpi tersebut Nabi mengatakan, ya, dia bejat, dia sering maksiat, akan tetapi sebelum dia memejamkan matanya tidur setiap malamnya, dia bacakan 1000 kali salawat untuk diriku. Luar biasa, saudara. Ini orang bejat, maksiat, jauh dari Allah, tapi tiap hari salawat 1000 buat Nabi, saudara. Tanyakan kepada kita yang sering hadir majelis maulid, tanyakan kepada kita yang sering duduk di majelis taklim atau yang menjadi santri di pondok pesantren, sudah berapa salawat kita setiap hari, berapa salawat yang kita bacakan untuk kita kirimkan untuk Rasulullah. Tanyakan, saudara, salawat itu bukan perkara yang melainkan minta taufik, saudara. Salawat itu ringan bagi yang mendapatkan taufik hidayah. Ya, orang ini bejat, tetapi dia selalu mengatakan segalanya dengan salawat, saudara. Singkat cerita, pagi hari sang ulama tersebut mencari orang yang senang bermaksiat tersebut. Dia datang, dia cium tangannya, dibilang tangan ini yang digenggam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lama dari itu, sang orang yang melakukan maksiat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu karena berkah baca sholawat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau di antara kita masih ada yang suka bermaksiat, apapun maksiatnya, maka jangan pernah putus kering kita punya lisan untuk banyak baca bersolawat. Kira-kira siap baca solawat? Siap banyak baca solawat? Siap basahkan lisan dengan solawat? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Luar biasa, saudara. Ibadah yang
pasti diterima. Makanya para ulama sering ingatkan kepada kita, sampai-sampai dalam sholat kita itu ada rukun qalbiyah, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Rukun qalbiyah, rukun yang dikerjakan oleh hati, yaitu niat, saudara. Ada rukun qauliyah, rukun yang dibaca. Makanya kenapa disebut rukun qauliyah? Makanya hatul adanya mesti nismat, mesti didengar. Ada rukun fi'liyah, yaitu rukun yang berupa gerakan. Salah satu rukun qauliyah itu bersolawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mencari, menelaah hikmah di balik kenapa salah satu rukun qauliyah dalam sholat berupa sholawat. Padahal sholat itu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kenapa salah satu rukunnya adalah sholawat kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama mengatakan, saudara, kalau sholat itu ibadah yang masih mungkin diterima, masih mungkin ditolak. Betul? Betul? Sholawat ibadah yang pasti diterima. Sehingga saking rahmatnya Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tega. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rangkaian ibadah, karena ada sholawat yang pasti diterima, maka berkah sholawat, maka seluruh rangkaian tersebut menjadi sebab Allah menerima sholawat kita gara-gara baca sholawat. Jadi sholawat istimewa, saudara. Bahkan saking istimewanya sampai sholat jenazah. Sholat jenazah salah satu rukunnya baca sholawat, betul? Takbir pertama setelah takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah. Takbir kedua baca sholawat kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir ketiga baca doa untuk mayit, saudara. Yang keempat untuk orang-orang yang ditinggal oleh mayit dan untuk kaum muslimin dan muslimat. Nah, pertanyaannya lagi-lagi, kenapa kok dalam rukun itu ada sholawat? Para ulama mengatakan andai kata ini mayit yang disolatkan, dia nggak punya amal ibadah sedikit pun, dia disolatkan di dalam sholat jenazah, maka dengan sholat jenazah tersebut yang di dalamnya ada sholawat, maka itu akan menyebabkan dia mendapatkan syafaat dari Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah dalam satu riwayat panjang diceritakan, Nabi Adam lagi kumpul dengan para anbiya. Tahu Nabi Adam melihat salah satu umat Nabi Muhammad ditarik sama malaikat mau dijeblosin dengan neraka. Lihat bagaimana cintanya Nabi kepada umat, saudara. Dalam riwayat Nabi mengencangkan sarungnya, Nabi bergegas lari mengejar malaikat tersebut. Nabi katakan, hentikan, jangan kau masukkan umatku ke neraka. Malaikat menyatakan, kami malaikat yang akan bermaksiat kepada Allah, kami hanya taat kepada Allah. Makanya saya heran, saudara, ada menteri yang mengatakan andai kata malaikat masuk ke kalangan para pejabat, maka tuh menteri juga akan, itu malaikat juga bisa berubah jadi iblis. Yang mau tanya, menteri yang ngomong begitu ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Lo tahu nggak menterinya siapa nih? Siapa? Provokator nih. Padahal bukannya ikut. Londo ireng. Tahu nggak lo londo ireng? Tahu nggak londo ireng? Dibilang malaikat itu kalau masuk jadi pejabat juga bisa jadi iblis. Saya mau tanya, nih ungkapan seperti ini kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Malaikat kayak Sunamah Nabi yang minta kifu, dia nggak berhenti, dia nggak berhenti. Akhirnya Nabi datang kepada Allah, Nabi munajat kepada Allah, ya Allah, bukankah kau tidak akan membuat
isma'u wa ati'u Muhammadan. Hai malaikat, dengarkan dan taatlah kepada Nabi Muhammad. Malaikat berhenti sudah. Dibawa balik itu umat Nabi Muhammad, ditaruh tempat hisab. Kemudian Nabi mengeluarkan sejentik cahaya sebesar semut, diletakkan ke tempat timbangan kebaikan. Saya mau tanya, kira-kira semut gede apa kecil? Ini ulang sudah semut ini. Semut gede apa kecil? Gede apa kecil? Kira-kira semut ada segede kambing, ada segede kuda, ada segede onta. Kira ini semut kecil gede. Kecil apa gede semut? Diriwayatkan itu dikeluarkan oleh Nabi sebesar semut cahaya. Tadi timbangan amal buruknya lebih berat, diletakkan timbangan amal baik tersebut sebesar sejentik cahaya, mendadak amal baiknya lebih berat daripada amal buruk. Akhirnya umat tersebut dibawa malaikat ke dalam surga. Sebelum masuk surga, ini umat penasaran, siapa sih ini orang yang nyelamatin dia dari masuk neraka sampai mengeluarkan sejentik cahaya sehingga menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Ma ajmala wajhuk, alangkah indahnya wajahmu, alangkah baiknya pelangaimu, siapakah gerangan engkau? Apa jawabnya? Sudah, ana nabiyukum Muhammad, aku Nabi Muhammad. Itu sejentik cahaya adalah satu sholawat yang ada dalam catatan amalmu, sehingga aku telah memenuhi hakmu, maka cukup untuk menyebabkan kamu masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, pahala sholawat besar atau kecil? Besar atau kecil? Berarti anugerah sholawat besar atau kecil? Siap berbanyak sholawat, siap baca sholawat. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan saudara, saking istimewanya dia diselamatkan bukan cuma nanti di akhirat, sejak masuk liang lahat. Diriwayatkan oleh Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli ini muridnya Imam As-Sajjad, zuriyah cucu daripada Rasulullah SAW. Imam Shibli menceritakan dia punya tetangganya wafat. Kemudian dalam mimpinya Imam Shibli bertemu dengan tetangga tersebut dan bertanya, apa yang kau lakukan dan kau terima selama kau berada di alam barzah sampai yaumul qiyamah. Kemudian tetangga tersebut bercerita, saat aku masuk ke liang lahat, aku disambut oleh dua malaikat yang mengerikan, dua malaikat yang suaranya seperti petir yang bergelegar, membawa palu besar yang diriwayatkan palu besar tersebut kalau menghantam gunung hancur. Kira-kira kalau menghantam palu gimana itu? Hancur apa enggak? Hancur apa enggak? Hancur atau tidak? Sampai diriwayatkan oleh tetangga tersebut. Kemudian malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Saudara, kita kalau ketemu orang suaranya besar, orangnya besar, kira-kira grogi atau tidak? Grogi atau tidak? Grogi atau tidak? Lu ketemu polisi aja grogi lu. Soalnya si orang Cianjur galak-galak. Amin. Amin. Aminnya pelan lu. Gara-gara saking kencang suara saudara, dia nggak bisa jawab. Atau muncul sosok bercahaya. Sosok bercahaya ini membimbing. Qul Allahu Rabbi. Katakan Allah Tuhanku. Dia bisa mengatakan Allahu Rabbi. Kemudian dikatakan, ma kitabu, apa kitab sucimu? Belum kebetulan lagi saudara. Yang bercahaya membimbing. Qul Al-Quran kitabi, Al-Quran kitabku. Kemudian orang ini bertanya, siapa engkau? Kau baik betul membimbing saya.
ternyata cahaya ini adalah asar buah samarah dari sholawat yang dia baca. Sampai kata cahaya tersebut, saya adalah cahaya karena berkah sholawat yang kau baca. Saya ditugaskan mengawalmu dari liang lahat sampai kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, berarti sholawat berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Anugerahnya besar atau kecil? Siap baca sholawat? Siap berbanyak sholawat? Sallallahu alaihi Nabi. Makanya saudara, kalau tadi ada orang mencat bisa baca 1000 kali sholawat, karena bulan Sya'ban, di sisa bulan Sya'ban ancamkan dalam diri kita. Kalau di akhir bulan Sya'ban ini kita canangkan setiap hari baca sholawat. Kalau belum bisa baca 1000, baca 100 saudara. Kalau belum bisa baca 100, baca 10. Tapi rutinkan, lazimkan. Kalau kita bisa lazim dan rutin megang handphone berlama-lama, kenapa kita nggak bisa rutin dan melazimkan berlama-lama baca sholawat? Handphone itu bisa bikin kita masuk neraka saudara. Handphone bisa menyebabkan kita maksiat. Handphone bisa menyebabkan kita terjebak dalam neraka jahanam Allah. Kalau sesuatu benda yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, kalau kita tidak menggunakan sebaik-baiknya, kenapa kita bisa berlama-lama waktu saudara? Ya, handphone bisa membawa kita untuk taat, tapi jangan lupa handphone juga bisa membuat kita maksiat. Tapi kenapa satu perkara yang bisa menyebabkan kita untuk menjebloskan kita dalam kemaksiatan, kita rela menghabiskan waktu yang lama dan panjang, akan tetapi sholawat yang sudah pasti akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat, tapi kita malas, kita lemas untuk menjalankan hal tersebut. Maka jadikan bulan Sya'ban untuk canangkan diri kita banyak-banyak baca bersolawat. Insya itu yang kedua saudara. Tadi pertama puasa, yang kedua sholawat, yang ketiga itu banyak baca Al-Quran. Makanya salafun soleh mengatakan bulan Sya'ban itu syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Saking istimewanya, sampai salafun soleh yang punya ladangnya dia tutup, dia tinggalin, dia yang kabu Al-Quran. Mereka baca Quran. Yang punya tokonya ditutup, dia baca Al-Quran. Mereka penuhi hari-hari mereka baca Al-Quran saudara. Ya, kalau kita belum bisa seperti salafun soleh, tetapi jangan ditinggal semuanya saudara. Kalau kita belum bisa meninggalkan ladang untuk baca Al-Quran, meninggalkan toko kita untuk meninggalkan membaca Al-Quran, tetapi isi dalam setiap waktu seling kita dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana kita bisa memberikan waktu kita untuk handphone kita, berikan waktu maksimal kita dengan Al-Quran. Bahkan saudara, salafun soleh ini saking istimewanya, mereka kalau lihat teman-temannya itu mengatakan, saya baca Quran kok setiap hari. Maksud saya baca Quran apa? Setiap habis sholat baca ayat kursi, setiap habis maghrib baca yasin, kalau mau tidur baca tabarok, kalau asar ataupun malam baca surat waqiah. Saya mau tanya, surat-surat tadi, ayat-ayat tersebut bagus atau tidak?